Akan tetapi bahwa ketika kita berwudu, semua dosa-dosa kita, pandangan mata, tangan yang berbuat, kaki yang berbuat, ya, kharaja, itu keluar, ma'afil terima, berjatuhan bersama dengan tetesan-tetesan wudu yang terakhir. Ini jamaah sekalian yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir, Rasulullah SAW mengatakan, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu. Sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil. Jadi akan dipanggil, dan ciri-ciri umatku itu Rasulullah SAW bisa tahu kita umatnya pada saat akan ketemu, karena ghurran muhajjalina min athari wudu. Semua anggota tubuhnya yang sering terkena wudu itu akan bercahaya. Berbahagialah orang yang sholat berjamaah, berbahagialah orang yang selalu berwudu, selalu mengaji. Karena itu artinya dia akan banyak berwudu dan menjadikan anggota tubuhnya nanti bercahaya pada hari kiamat kelak. Dan itu yang membedakan antara umat Rasulullah dan selain umat Rasulullah. Karena kenapa? Yang namanya ibadah wudu itu jamaah sekalian bukan hanya dalam syariat Nabi Muhammad. Bahkan ini sudah dikenal sejak Nabi-Nabi sebelumnya, termasuk di zaman Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim juga punya syariat wudu. Begitu pun setelah Nabi-Nabi setelah. Tapi nanti di hari kiamat kelak bagaimana? Semua orang berwudu. Nabi Muhammad juga berwudu. Apa bedanya? Yang bedakan adalah anggota tubuhnya umatnya Nabi Muhammad yang berwudu itu akan bersinar terang dengan cahaya. Ini diriwayatkan ketika Rasulullah SAW masuk ke kuburan Baqi. Kuburan Baqi itu kuburan yang di belakang Masjid Nabawi sedikit ke selatan. Di situ ada kuburan besar berisi 10.000 makam para sahabat utama di sana. Abu Bakar di sana, Umar di sana, Utsman bin Affan di sana kuburkan. Jadi pernah ya masyarakat saya cari kuburannya Utsman itu. Orang polisi di Arab itu kan tegas. Akhirnya itu mau selalu mau apa? Sembah-sembah kubur gitu. Jadi pas saya datang, saya tanya, saya bilang, "Aina qabru Utsman? Aina qabru Utsman bin Affan?" Mana kuburannya Utsman bin Affan? Dia bilang, "Masya Allah, ai hajat." Dia tanya, "Kau mau apa? Perlu apa cari kuburannya Utsman bin Affan?" La ya syekh, la yajuz minhu. Tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina nabiyina wa habibina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, malam ini atas nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa berkumpul setelah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita duduk untuk mempelajari, mengkaji dan mendalami ajaran agama kita bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Terutama yang kita bahas adalah sunnah-sunnah dalam keseharian Rasulullah SAW. Terakhir kita menyebut sunnah ketika berwudu adalah bersungguh-sungguh di dalam menghirup air ketika berwudu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Dan bersungguh-sungguh engkau ketika beristinsyak atau memasukkan air ke dalam wudu, kecuali kalau kalian dalam keadaan berpuasa. Kalau
terlalu dalam itu, sekedarnya saja, karena dikhawatirkan nanti bisa bertelan. Ini seperti yang telah kita jelaskan. Kemudian juga kita menjelaskan hadis Rasulullah SAW, di mana beliau mengatakan, ala adullukum ala ma yanfa'u bil khataaya wa yarfa'u darajat. Moga kalian aku tunjukkan satu amalan yang bisa menghapus dosa-dosa dan sekaligus meningkatkan atau meninggikan derajat kita di sisi Allah. Qalu bala ya Rasulullah, maka para sahabat berkata, mau ya Rasulullah. Lalu apa jawaban Rasulullah? Isbabul wudu'i 'ala al-majari, yaitu menyempurnakan wudu meskipun dalam kondisi yang berat. Nah, sudah kita jelaskan kalau mungkin di Indonesia ini kan tidak terlalu banyak sebenarnya tempat-tempat yang dingin, kecuali seperti di Manino, Kandreavia, atau kalau di sini itu di Montocani atau di Teluk-Likoe, itu biasa kalau subuh kita bangun dingin sekali. Maksudnya Rasulullah meskipun dalam keadaan dingin seperti itu, kita tetap berusaha untuk menyempurnakan wudu. Maka itu adalah ibadah yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah. Kemudian kata Rasul yang kedua, wa kathratul khutbah ila al-masjid, memperbanyak langkah menuju masjid. Maka beruntunglah orang yang rumahnya cukup jauh dari masjid dan dia berusaha untuk berjalan kaki, baik berangkat maupun pulang. Bahkan diriwayatkan para sahabat dahulu itu sengaja memang berjalan berputar agak jauh untuk mendapatkan keutamaan ini. Bahkan juga seperti kisah yang kita ceritakan pekan lalu, orang-orang Bani Salimah yang tinggalnya 5 km dari Masjid Nabawi minta izin sama Rasulullah untuk pindah rumah, tapi tidak diizinkan karena beliau mengatakan, ya Rabbi ya Bani Salimah, ya Rabbi ya Bani Salimah, tuktab al-hakim, tetaplah di rumah-rumah kalian wahai Bani Salimah, karena semua langkah-langkah kalian menuju masjid akan dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wantirarus sholati ba'da shalah, yaitu menunggu antara dua waktu sholat. Seperti antara maghrib dengan isya ini kan tidak terlalu panjang. Kalaupun kita pulang juga mau menyelesaikan sesuatu, tanggung mengatakan itu kurang. Maka sebaiknya memang tinggal di masjid dulu-dulu, nanti datangnya waktu sholat. Karena ini adalah ibadah. Tapi sebaiknya tidak hanya sekedar duduk, tapi memperbanyak zikir, kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran. Apalagi kalau ada majelis ta'lim seperti ini, maka ini adalah Rasulullah SAW, fadalikumur riba. Jadi itu adalah sesuatu ibadah yang perlu untuk kita jaga, sebagaimana kita berjaga-jaga di medan jihad fisabilillah. Selalu kita berbanyak jemaah sekalian diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain, sunnah-sunnah wudu yang lain adalah at-tathlitu fi ghuslil a'dha, membasuh anggota tubuh 3 kali. Jadi kita disunahkan membasuh anggota tubuh 3 kali. Para ulama kita mengatakan al-ghuslatul ula wajibah, membasuh 1 kali itu wajib. Jadi kalau kita basuh 1 kali berarti kita sudah ambil wajibnya, sudah melaksanakan yang paling minimal. Ini berguna nanti kalau sedikit air. Kalau pada narko seperti yang ditanya kemarin, jemaah, bisa tak kita berwudu dengan 1 gelas? Bisa. Yang penting jangan 3 kali. Dan sebab benar itu dalam kaca itu apa? Ya. Nah, jadi 1 gelas itu bisa, yang penting cuma 1 kali saja dibasuh. Dan jangan sampai kalau cuma pasinggung, apa istilahnya, menyempo-nyempo dari mana jadi. Tapi kalau diambil wajibnya sangat bisa. Wa amma tsani wa tsalitsatu fa hiya sunnah. Adapun basuhan kedua dan ketiga itu sunnah. Wala yuzadu ala salat, dan jangan ditambah dari 3 kali.
Jadi kalau 4 kali, apalagi 5 kali, 6 kali itu tidak sunnah. Saya ulangi, basuhan pertama 1 kali itu wajib. Adapun basuhan kedua dan ketiga itu sifatnya sunnah dan jangan ditambah lebih dari 3 kali. Wa yadullu alaihi ma sabata 'inda al-Bukhari rahimahullah. Dan yang menunjukkan itu adalah hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari min hadis Ibnu Abbas, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana Abdullah bin Abbas mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda marratan. Ini hadis pertama dalam bahasan ini. Dalam Sahih Bukhari nomor hadisnya 157. Hadis ke-157. Apa kata Abdullah bin Abbas? Siapa Abdullah bin Abbas? Beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayahnya adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, saudara dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Kita ulangi kembali, Abdul Muttalib itu punya 10 anak laki-laki. Yang paling tua adalah Al-Harith bin Abdul Muttalib, yang paling bungsu adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Adapun ayahanda Rasulullah itu anak 7 laki-laki. Jadi yang paling tua siapa? Al-Harith bin Abdul Muttalib, yang bungsu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas ini punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Beliau adalah salah seorang ulama di kalangan sahabat. Jadi tidak semua sahabat itu satu tingkatan derajatnya. Semua ulama enggak. Di kalangan sahabat itu juga bertambah tingkatnya. Nah, di antara ulama, di antara para sahabat itu adalah Abdullah bin Abbas. Beliau adalah sahabat yang paling memahami tafsir Al-Quran. Inilah sebabnya kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, kita akan mendapati perkataan para sahabat yang paling banyak dalam tafsir Ibnu Katsir atau dari Al-Qurtubi. Itu perkataannya siapa? Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau tentang wudhunya Rasulullah? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu 1 kali. Ini menunjukkan bahwasanya bolehnya berwudu 1 kali. Berdasarkan riwayat Imam Bukhari nomor 157 dari Abdullah bin Abbas. Begitupun wasabata fi sahihain, ada hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Utsman bin Affan. Hadis Utsman bin Affan. Apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a thalathan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu 3 kali. Hadis Abdullah bin Abbas 1 kali. Hadis Utsman bin Affan 3 kali. Ya. Maka para ulama kita mengatakan, di antaranya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, perhatikan katanya Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Walidha faminal afdal at-tanwi'u ahyanan. Fa ahyanan yatawadda marratan wa ahyanan marratain wa ahyanan thalathan. Oleh sebab itu kata Imam Ibnu Qayyim, maka termasuk yang paling afdal itu adalah kita berwudu at-tanwi itu artinya bervariasi. Kadang-kadang 1 kali, kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Itu kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Maka kata beliau, oleh sebab itulah yang afdal itu adalah kalau kita ganti-ganti, jangan 3 kali terus. Tapi kadang-kadang 1 kali, kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Wa ahyanan yukhalifu fil adad. Dan kadang-kadang bisa juga itu jumlahnya berbeda. Fa yaghsilu mathalan al-wajh thalathan. Misalnya kita membasuh wajah 3 kali, wal yadaini marratain, tangan dibasuh 2 kali, wal qadamaini marratan, dan kaki dibasuh 1 kali. Bisa seperti itu. Ya. Jadi saya ulangi, berdasarkan hadis Sahih Bukhari 1 kali. Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas 1 kali. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga dari Utsman bin Affan 3 kali.
3 kali. Nah, oleh sebab itulah kata Imam Ibnu Qayyim, termasuk yang afdal itu yang utama adalah kita ganti-ganti. Jadi jangan 3 kali terus, kadang 1 kali, kadang 2 kali, kadang 3 kali. Bahkan beliau bilang dalam sekali wudhu boleh berbeda jumlahnya. Misalnya membasuh wajah 3 kali, tangan 2 kali, kaki 1 kali. Kama fi sahihain, berdasarkan hadis dalam sahihain juga, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis Abdullah bin Zaid, dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zaid mengatakan dalam riwayat yang lain, walakinnal afdal min hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi riwayat al-Qur'an, berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid dalam riwayat yang lain. Walakinnal afdal an ya'tiya bil kamali thalathan wa huwa hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memang yang paling banyak dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya 3 kali. Dan itulah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh malah 3 kali, kemudian malah boleh ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3. Baik, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang terakhir, doa yang terdapat dalam hadis sahih, apa yang dibaca setelah seseorang itu berwudu. Ini mungkin sebagian banyak besar di antara kita sudah hafal ini doanya. Doa setelah wudu. Ada yang tidak hafal doa setelah wudu? Tidak apa-apa kita baca. Mudah-mudahan doa ini kita bisa hafalkan. Nah, kalau belum hafal. Baik, hadisnya dalam Sahih Muslim nomor 234 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar bin Khattab? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayablughu ay fayusbiru al-wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniya yadkhulu min ayyiha syaa." Kata Umar bin Khattab, tidaklah salah seorang di antara kalian menyempurnakan wudunya. Lalu setelah dia berwudu, dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, kecuali dosa-dosanya, kecuali dibukakan baginya pintu surga yang 8. Jadi dia akan dibukakan pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyiha syaa, dan dia boleh masuk ke pintu mana saja yang dia ingin. Masyaallah. Majini. Makanya saya selalu berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada jemaah sekalian dimanapun, jangan pernah memandang remeh yang namanya berwudu. Meski memang hukum asalnya dia sunnah. Misalnya kita mau keluar rumah, kita berwudu. Kemudian kita mau tidur, berwudu. Bangun tidur, berwudu. Mau kemana-mana berwudu, sunnah. Adapun kalau mau sholat ya wajib, karena tidak sah sholat tanpa wudu. Tetapi dia jangan dipandang enteng. Kita wudu sambil cerita, sambil macam-macam. Kenapa? Karena kalau kita sempurnakan wudunya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, lalu kita berdoa dengan doa ini, futihat lahu abwaabul jannah ats-tsamaniya, dibukakan baginya pintu surga yang 8, dan dia bebas masuk dari mana saja yang dia ingin. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 234. Begitupun hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu secara marfu' di dalam Sunan An-Nasa'i, dari riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak As-Sahihain, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a," barang siapa yang berwudu, fa farigha min wudu'ihi, lalu selesai dari wudunya, lalu dia membaca Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, qala Allahu 'alaiha bi
lam tuksar illa ila yaumil qiyamah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia diangkat. Jadi dia diangkat ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ditutupi oleh ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diangkat ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak akan rusak, tidak akan pecah sampai datangnya hari kiamat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Di dalam disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lain di dalam riwayat Muslim juga nomor 244 dari Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim," jika seorang insan muslim itu berwudu atau orang beriman itu berwudu, faqasala wajhahu, lalu dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi 'ainaihi ma'al ma'a aw ma'a akhir qatrihima. Ketika dia membasuh wajahnya, maka seluruh dosa-dosa yang timbul atau terjadi karena pandangan kedua matanya akan berjatuhan dengan tetesan-tetesan air wudu. Barang siapa yang berwudu lalu membasuh wajahnya, kata Rasulullah, maka semua dosa-dosa yang timbul karena pandangan matanya akan berjatuhan bersama tetesan-tetesan terakhir dari wudunya. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana baqashat yadahu ma'a aw ma'a akhir qatrihima. Dan barang siapa yang membasuh kedua lengannya, maka semua dosa-dosa yang lahir dari perbuatan tangannya, dosa-dosanya itu akan berjatuhan bersama tetesan-tetesan wudu yang terakhir. Fa idza ghasala rijlaihi, kemudian ketika dia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatrihima. Dan tatkala dia membasuh kedua kakinya, maka semua dosa-dosa yang terjadi muncul karena perbuatan kedua kakinya, dia berjalan nalance tawe, nagaale tawe, atau semua bentuk-bentuk dosa yang muncul dari perbuatan kaki akan berjatuhan bersama dengan tetesan-tetesan wudu yang terakhir. Lalu kata Rasulullah SAW, hatta yakhruja naqiyan minal dhunub, sampai dia selesai berwudu dan keluar dari tempat wudu dalam keadaan naqiyan. Naqiyan itu artinya bersih dari dosa-dosa. Tapi asal jangan sekarang ini kembali nol. Ya, apa mula nol sekarang sih ya, bebas ya, tapi kalau di sekarang asal jangan punya prinsip gitu. Ya, itu dia dapat semua korban seperti ini. Kalau kita buat kesalahan di sekolah, terus dikasih masuk di ruang BP, dulu di sini ada ruang BP, namun sedih toko-toko dulu. Ini ruang BP itu kalau lewat di situ, kalau ada kota di situ, duduk mata jam itu mengacigoy. Tapi BK baru menunggu di BK lalu ya Allah. Nah, tapi kalau kita depan dia depan, insyaallah ampun dia masuk sih, yes, bebas. Ini minta lebih gosip. Guru juga pasti bisa menilai. Nah, ya. Bangku mentor. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Begitu terbetik di dalam hati kita, Allah tahu apa yang terlintas dalam hati. Jadi jangan sampai kita habis berwudu berpikir seperti itu. Alhamdulillah. Tentu ya mudah-mudahan tidak. Akan tetapi bahwa ketika kita berwudu, semua dosa-dosa kita, pandangan mata, tangan yang berbuat, kaki yang berbuat, ya kharaja, itu keluar ma'akhir qatrihima, berjatuhan bersama dengan tetesan-tetesan wudu yang terakhir. Ini jemaah sekalian yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ummati
yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil. Jadi akan dipanggil, dan ciri-ciri umatku itu Rasulullah SAW bisa tahu kita umatnya pada saat ketemu, karena ghurran muhajjalina min atharil wudu, semua anggota tubuhnya yang sering terkena wudu itu akan bercahaya. Berbahagialah orang yang sholat berjamaah, berbahagialah orang yang selalu berwudu, selalu mengaji, karena itu artinya dia akan banyak berwudu dan menjadikan anggota tubuhnya nanti bercahaya pada hari kiamat. Dan itu yang membedakan antara umat Rasulullah dan selain umat Rasulullah. Karena kenapa? Yang namanya ibadah wudu itu jamaah sekalian bukan hanya dalam syariat Nabi Muhammad. Bahkan ini sudah dikenal sejak nabi-nabi sebelumnya, termasuk di zaman Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim juga punya syariat wudu. Begitu pun setelah nabi-nabi setelah. Tapi nanti di hari kiamat bagaimana? Semua orang berwudu. Nabi Muhammad juga berwudu. Apa bedanya? Yang bedakan adalah anggota tubuhnya umatnya Nabi Muhammad yang berwudu itu akan bersinar terang dengan cahaya. Ini diriwayatkan ketika Rasulullah SAW masuk ke kuburan Baqi. Kuburan Baqi itu kuburan yang di belakang Masjid Nabawi sedikit ke selatan. Situ ada kuburan besar berisi 10.000 makam para sahabat utama di sana. Abu Bakar di sana, Umar di sana, Utsman bin Affan di sana kuburkan. Ini pernah ya masyarakat saya cari kuburannya Utsman itu. Orang polisi di Arab itu kan tegas. Akhirnya itu mau selalu mau sembah-sembah kubur gitu. Jadi pas saya datang, saya tanya, saya bilang, "Aina qabru Utsman? Aina qabru Utsman bin Affan?" Mana kuburannya Utsman bin Affan? Dia bilang, "Masya Allah, ai hajat." Dia tanya, "Kau mau apa? Perlu apa cari kuburannya Utsman bin Affan?" La ya syekh, la yajuz minum. Tidak boleh. Terlarang aku mau ke situ. Mau ngapain juga saya ke sana? Tidak. Ana binafsi ana qara'tu sirah an-nabawiyyah. Araftu Utsman bin Affan. Fadailuhu. Manaqib. Saya tahu Utsman bin Affan itu siapa. Beliau itu menantunya Rasulullah SAW, khalifah yang ketiga. Saya paham sirah nabawiyyah. Saya mau bukan untuk menyembah dia, bukan untuk menjadikan sarana untuk tawasul dia. Sekedar saya ingin tahu bahwa saya di sana mengajar orang, mengajar tentang sirah nabawiyyah, dan saya ingin sekali lihat kuburan Rasul. Menentang naskah oleh di Arab biasa. Ikhwan tak dulu. Baik, jadi setelah saya kembali menjelaskan terus, saya tahu bukunya, saya tidak datang ke sana bukan banyak bagus, saya paham. Baik, kau lihat, jadi yang itu, kau lihat yang ada papan besar di tengah-tengah itu, agak ke belakang di tengah, di bawah itu sebenarnya, masya Allah, tapi dia bilang, Anda punya jemaah kan? Saya bilang ya ada. Jangan bilang-bilang semua dia. Saya bilang kalaupun saya punya jemaah, saya pasti kasih keterangan. Kan di situ tertulis itu di lauhan itu, di baliho besar itu, hukum dia kubur bagaimana kubur jarak kubur yang sunnah ini. Saya bilang saya jelaskan, saya nggak jawab kalau begitu. Jangan cerewet. Yang saya jawab, masya Allah, kuburannya Utsman bin Affan. Nah, Rasulullah SAW pernah suatu malam mendatangi Baqi untuk mendoakan para sahabat yang dimakamkan di sana. Tiba-tiba beliau menangis dan mengatakan, aku sangat merindukan bertemu dengan sahabat, saudara-saudara, ikhwan. Saya ingin bertemu dengan ikhwan, saudara-saudara. Para sahabat yang hadir bilang, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara? Maka Rasulullah bilang, bukan. Kalian sahabat-sahabat, tapi bukan saudaraku yang saya maksud. Maka para sahabat, ini sedih. Saya selalu bersama dengan Rasulullah
saya bersama dengan Nabi, kok bukan saya, bukan kami yang jadi saudara? Maka mereka bertanya, man hum ya Rasulullah, siapa itu mereka ya Rasulullah yang kau bilang saudara? Apa jawaban Rasulullah? Hum alladzina amanu bi wa lam yarau. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku meskipun tidak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang disebut oleh Rasulullah SAW. Amin. Betul Allah. Iko pada mutak boleh wak metode. Kali-kaliwan pada mutak boleh sebab kita tak. Kamu melihat semua kejadian itu. Kamu melihat bulan terbelah. Kamu menyaksikan peristiwa Isra Mi'raj. Ada pun orang-orang yang akan datang, kita ini tidak pernah lihat bulan terbelah. Cerita. Orang-orang Mekah, orang-orang yang kata bagi saat wa insyaqqal qamar, dia berikan dalam surah. Telah dekat datangnya waktu hari kemudian hari kiamat itu dan bulan terbelah. Pada zaman Rasulullah SAW bulan terbelah. Orang-orang Quraisy ya. Bahkan dalam Sahih Bukhari disebutkan ada gunung Hira di Mekah itu bisa terlihat di antara celah 2 bulan yang terbelah. Mereka melihat itu. Tapi apakah makin lama tepat? Makanya alhamdulillah kita ini hidup 14 abad setelah wafatnya Rasulullah, tidak perlu diperlihatkan bulan terbelah. Tidak perlu melihat peristiwa Isra Mi'raj. Insyaallah Allah pilih kita menjadi orang-orang yang beriman, melaksanakan sholat, percaya kepada sabda Rasulullah. Bahkan setiap namanya Rasulullah disebut kita mengatakan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ada orang yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW tidak percaya. Dia lihat makanan banyak keluar, dia lihat makanan minuman air keluar dari jari-jarinya, dia lihat kurma berjalan, pohon kurma berjalan dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Dia lihat kuda menangis di dalam Rasulullah SAW dan semua bentuk mukjizat Rasulullah. Tapi tidak semua orang beriman jamaah sekalian. Makanya Rasulullah SAW mengatakan saudara adalah orang-orang yang amanu bi wa lam yarau. Itu orang-orang yang beriman kepada aku meskipun tidak pernah melihat aku. Berbahagialah jamaah sekalian, hari ini Allah sudah pilih kita menjadi orang ini. Dan itu harus dijaga. Itu harus diistiqomahkan. Karena tidak sembarang dah. Dia istimewa. Dia adalah perkara yang sangat istimewa. Lalu ditanya lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, nanti kalau hari kiamat, bagaimana kamu menandai umatmu dengan yang bukan umatmu? Bagaimana kamu tahu ini umatmu? Kamu kan tidak pernah ketemu sama mereka. Kira-kira kita, kalau kita datang pertemuan, kan kita sepakat itu. Dokina sedang kebetulan yang, apa ini pakai dress code na, ajas mana ki, ajas celak. Nah, begitu kita, maka ajas celak mana berarti yang betul. Kalau nanti di zaman hari kiamat, pada waktu hari kiamat itu, Rasulullah SAW lalu mengatakan hadis ini, Inna ummati yuda'una yawmal qiyamati burran muhajjalina min athari wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat kelak dengan anggota tubuh yang terang benderang dengan cahaya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, bukankah kalian kalau punya hewan ternak banyak, ratusan ribuan, kalian bisa melihat antara hewan yang berwarna hitam dengan hewan yang berwarna putih, ya kan? Kalian juga tahu mana hewan yang belah-belah. Nah, nanti umatmu itu akan ada ciri yang membedakan dengan umat-umat yang lain. Dalam hadis ini adalah yang membedakan mereka adalah bekas wudhunya, bekas-bekas air yang menyentuh anggota wudhu. Inilah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan dari hadis ini yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya yang akan kita bahas adalah qiyamul lail atau sholat lailnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan Rasulullah SAW itu sikat gigi, kemudian berwudu, lalu apa beliau lakukan? Sholat tahajud, sholat lail atau sholat tahajud. Maka sunnah berikutnya adalah qiyamul lail wal witr
Wa fihi iddatu amali hiya min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah selanjutnya adalah qiyamul lail atau salat tahajud, salat witir, dan dalam perkara ini ada beberapa di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada?